kita berjumpa lagi. Saya akan membacakan satu ayat. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, share, dan subscribe agar kita tetap bertemu. Ayat hari ini yang akan saya baca terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8. Berbunyi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita berjumpa kembali hari ini untuk mendengarkan firman Allah. Salam sejahtera saudaraku dimanapun saja Anda berada. Nah, hari ini kita akan melanjutkan cerita kita yang terdapat di dalam kitab Imamat atau kitab yang ketiga dari buku Alkitab Perjanjian Lama. Nah, pada waktu pertemuan kita yang lalu, kita sudah mendengarkan cerita di pasal 4, yaitu tentang korban penghapus dosa. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan cerita dari pasal 4 ini tentang korban penghapus dosa. Namun, kita sudah berada di pasal 5. Di pasal 5 ini tidak atau belum mempunyai judul ya. Jadi kita akan melanjutkan cerita yang kita sudah dengar dari pasal yang lalu. Saya akan membacakan dari ayat pertama. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Nah, selanjutnya ayat 2. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis. Tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Nah, jadi kita sudah dengarkan tadi uraian cerita di atas. Jikalau seseorang itu mengetahui semuanya satu kesalahan atau dia menyentuh sesuatu yang najis, tapi dia seolah-olah tidak mengetahuinya, maka dia akan menanggung akan kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya ayat 4. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Nah, jadi begitu juga saudaraku ya, apabila seseorang itu bersumpah ya, dikatakan di sini bersumpah teledor ya dengan bibirnya. Namun dikatakan di sini, saya baca kembali, atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Nah, jadi ya, tidak boleh bersumpah secara sembarangan atau teledor. Kemudian yang kelima, jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah dibuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa,
Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Nah, jadi sekiranya orang itu kembali menyadari bahwa apa yang dia perbuat itu bersalah dan dia sudah mendatangkan dosa pada dirinya, maka dia harus membawa binatang, ya, dikatakan seekor betina dari domba ataupun kambing, ya, sebagai tebusan salah karena dosa-dosanya itu. Nah, kemudian ayat 7. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Nah, jadi apabila orang tersebut tidak mampu untuk membawa seekor domba betina atau kambing, dia bisa menggantikan itu dengan dikatakan membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, kemudian kedua ekor anak burung ini dibagi 2, ya, dikatakan bahwa seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Nah, selanjutnya haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Nah, jadi dikatakan pertama dipersembahkan dulu burung, ya, untuk korban penghapus dosa. Nah, kemudian yang satu lagi dikatakan, ya, di ayat 10 ini kita dengarkan kelanjutannya. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran. Nah, jadi yang satu untuk korban penghapus dosa, dan yang satu lagi katanya untuk korban bakaran sesuai dengan peraturan. Ulang, saya baca dari 10. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Nah, jadi itulah tata cara yang kita sudah dengarkan ceritanya, ya. Nah, sekarang ini kita lanjut di ayat 11, ayat 11, ya. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak. Ulang, tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Nah, jadi sekiranya dikatakan orang itu tidak bisa membawa burung, ya, seperti yang tadi dikatakan di atas, dia bisa menggantikannya dengan membawa tepung, ya. Dikatakan dia harus membawa tepung 1/10 eva, ya. Ukurannya kayak bagaimana itu, ya, saya kurang mengerti, apakah dia setengah kilo, apakah 1 kilo, ya, ukuran sekarang. Jadi dikatakan harus membawa 1/10 eva tepung yang terbaik, dan itu dikorbankan menjadi korban penghapus dosa. Nah, kemudian dikatakan tidak boleh ditaruh minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya. Nah, selanjutnya, lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya,
dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Nah, selanjutnya di sini sudah ada judulnya ya, di ayat 14 ini. Nah, jadi di pasal 5 ini hanya dari ayat 1 sampai ayat 13 itu menceritakan tentang korban penghapus dosa. Nah, di ayat 14 sudah berbeda judulnya ya. Judulnya adalah korban penebus salah. Nah, kita akan mengikuti cerita selanjutnya. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak atau menurut ukuran perak ya, yakni menurut sikal kudus. Jadi menurut ukuran kudus, menjadi korban penebus salah. Kemudian selanjutnya, hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Nah, saudaraku, dimanapun saja Anda berada, saya sudah menceritakan tadi tentang 2 hal korban, yaitu pertama korban penghapus dosa dan kemudian korban penebus salah. Nah, di buku Imamat ini ada beberapa korban-korban ya, yang tadi kita sudah dengarkan, bahkan yang sebelum-sebelumnya, yaitu dari Imamat pasal 1 ya, sudah diceritakan tentang korban ya. Nah, saya di sini ada mengambil satu catatan ya dari buku Sekolah Sabat ya. Nah, buku Sekolah Sabat ini, saudaraku, ditulis oleh seorang sungguh saya melihatnya terlebih dahulu ya. Ditulis oleh seorang profesor ya, yaitu bernama Felix H. Cortez Vales ya, Cortez Vales. Nah, beliau adalah seorang profesor ya yang mengajar di Adventist Teologi Seminar di Andrews University. Jadi Adventist Teologi Seminar di Andrews University. Nah, saya akan membacakan, beliau mengatakan sini akan korban-korban ya, arti korban yang terdapat di dalam Imamat pasal 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, di sini saya akan membacakannya, yaitu pertama mengenai korban bakaran ya. Dikatakan di sini mengenai korban bakaran mengharuskan seluruh hewan dikonsumsi di atas mezbah. Itu mewakili Yesus yang hidupnya dikonsumsi untuk kita. Penghapusan menuntut komitmen total Yesus kepada kita. Meskipun dia setara dengan Allah
Yesus mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, itu bisa dapat kita baca di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dan selanjutnya mengenai korban sajian, merupakan pemberian syukur atas penyediaan makanan dari Tuhan bagi umatnya. Itu juga melambangkan Yesus. Artinya Yesus sebagai roti hidup di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dan 48, yang melaluinya kita memiliki hidup yang kekal. Dan selanjutnya tentang korban keselamatan, menyiratkan makan bersama dengan teman dan keluarga untuk merayakan kesejahteraan yang disediakan oleh Tuhan. Itu kita sudah dengar tadi di dalam Imamat pasal yang lalu, maksudnya di dalam Imamat pasal 3. Itu melambangkan juga Yesus, ya, yang pengorbanannya memberikan kedamaian bagi kita. Kita bisa baca itu di dalam Yesaya 53 ayat 5 dan Roma 5 ayat 1, Efesus 2 ayat 14. Itu juga menekankan bahwa kita perlu berpartisipasi dalam pengorbanan Yesus dengan makan dagingnya dan minum darahnya. Terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 56. Selanjutnya tentang korban penghapus dosa yang baru saja kita bacakan ceritanya atau dengarkan ceritanya. Menyediakan penebusan dosa. Pengorbanan ini menekankan peran darah hewan yang mewakili kehidupannya untuk menyediakan penebusan dari dosa dan menunjuk pada darah Yesus yang menebus kita dari dosa-dosa kita. Itu bisa kita baca kelanjutannya di dalam Matius 26 ayat 28 dan Roma 3 ayat 25 serta Ibrani 9 ayat 14. Dan kemudian korban yang baru saja lagi kita dengarkan ceritanya, itu korban penebus salah, memberikan pengampunan dalam kasus-kasus di mana perbaikan atau pemulihan adalah mungkin. Ini memberitahu kita bahwa pengampunan Tuhan tidak membebaskan kita dari tanggung jawab untuk mengadakan perbaikan atau pemulihan, jika memungkinkan, kepada mereka yang telah kita lakukan kesalahan. Korban-korban bait suci mengajarkan kita bahwa pengalaman keselamatan lebih dari sekadar menerima Yesus sebagai pengganti kita. Kita juga perlu mendapat makanan darinya, berbagai manfaatnya dengan orang lain, dan mengadakan pemulihan kepada mereka yang telah kita lakukan kesalahan. Nah, saudaraku, inilah 5 arti dari korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah yang saya sudah bacakan untuk kita semua ketahui, dan biarlah firman Allah yang saya sudah ceritakan pada kita semua hari ini, kita dapat lebih mengerti lagi. Jadi apa maksud daripada korban-korban yang Tuhan Allah sendiri suruh kepada Musa untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi saudaraku, inilah firman Allah yang saya dapat sampaikan hari ini kepada kita semua. Kiranya dimanapun saudaraku berada, selalu ada di dalam perlindungan daripada Tuhan Yesus, dan kita selalu berbahagia. Sampai kita jumpa lagi. God bless you. Bye.